Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang instrumen checklist dalam asesmen untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khairana Abibah dengan NIM 167. Lalu yang kedua ada saya sendiri dengan Bendita Lazardi dengan NIM 223. Lalu yang terakhir ada Reno Prasetya dengan NIM 258. Selanjutnya, pemaparan materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asesmen non-tes dengan instrumen checklist. Nah, checklist ini termasuk asesmen non-tes, di mana asesmen non-tes sendiri itu salah satu teknik selain tes untuk mempelajari informasi spesifik tentang keadaan peserta tes. Nah, asesmen non-tes sendiri ini tuh maksudnya adalah di mana kita ingin mengetahui bagaimana informasi yang dimiliki oleh peserta didik, misalnya seperti gaya belajar, ataupun bagaimana cara mereka menerima informasi agar mereka mudah paham seperti itu. Lalu, asesmen non-tes ini juga penilaian yang dilaksanakan dengan teknik non-ujian atau non-tes, di mana seperti contohnya yaitu soalnya bagaimana gaya belajarmu, bagaimana cara memahami materi, seperti itu. Yang bertujuan agar mendapatkan laporan yang berisi tentang penilaian hasil belajar siswa dari afektif domain ranah sikap. Di mana ranah sikapnya ini maksudnya adalah bagaimana siswa tersebut itu melakukan suatu pembelajaran, sikapnya saat dia mendapatkan soal atau saat dia memecahkan soal seperti itu. Dan psikomotorik domain atau ranah keterampilan. Ranah keterampilan ini bagaimana siswa tersebut itu menyelesaikan permasalahan tadi itu memiliki nilai keterampilan. Oleh karena itu asesmen non-tes ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari peserta didik seperti itu. Selanjutnya, dalam asesmen non-tes ini ada instrumen checklist, di mana menurut Damayanti, checklist ini merupakan alat perekam hasil observasi yang untuk perkembangan anak. Checklist dicatat berdasarkan indikator yang penilaian yang berkaitan dengan aktivitas yang sudah direncanakan dalam modul. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kan ada modul, di mana modul itu digunakan untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran ini tercapai apabila si pendidik tersebut itu bisa menilai atau menceklis indikator-indikator yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran pada peserta didik. Nah, dilanjut dengan pendapat Yeni dan Zulmiati pada tahun 2023, penilaian kurikulum merdeka dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama pada awal pembelajaran, yang kedua selama proses pembelajaran, dan yang ketiga pada akhir pembelajaran. Sehingga asesmen non-tes ini dilakukan selama 3 kali dalam satu pembelajaran. Nah, checklist ini sendiri memiliki tujuan untuk mengungkap masalah-masalah yang dialami oleh individu dengan merangsang dan memancing individu untuk mengutarakan masalah-masalah yang pernah sedang dialaminya. Seperti apabila siswa tersebut itu kesusahan dalam memecahkan masalah. Nah, sehingga guru ini melakukan beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa tersebut. Nah, misalnya masalahnya yang dialami adalah siswa tidak dapat menyelesaikan soal SPLDV seperti itu. Sehingga guru ini memiliki alternatif cara agar siswa tersebut itu bisa memahami hingga menyelesaikan soal secara mandiri. Nah, selanjutnya ada asesmen checklist dalam unjuk kerja, di mana ini tuh untuk menilai kerja yang dilakukan dengan baik dengan menggunakan daftar cek. Nah, ada yang baik, ada yang tidak baik. Dengan menggunakan daftar cek ini, sebagai pegawai itu jadi tahu bagaimana kualitas pekerjaan ataupun fasilitas yang dia dapatkan selama pekerjaan. Apakah fasilitas tersebut memenuhi, ataukah mereka bisa menggunakan dengan baik atau kurang baik, bahkan tidak baik seperti itu. Daftar cek ini memiliki nama yaitu nama lain yaitu rating scale, di mana tersirat dari nama itu adalah skala untuk mengukur setiap karakteristik atau kualitas seseorang yang ingin diamati. Rating scale ini di mana kita bisa mengetahui bagaimana mereka bersikap saat mereka bekerja, lalu apa saja yang mereka lakukan, sikap-sikapnya seperti itu. Nah, skala penilaian sendiri itu terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Sebenarnya ini tuh juga ada beberapa indikator lain. Maksud saya adalah tidak harus sempurna dan tidak sempurna. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bisa baik, tidak baik, ataupun bahkan sangat baik. Nah, salah satu contohnya yang tidak sempurna yaitu misalnya satu, itu tidak kompeten. Yang kedua, cukup kompeten. Yang ketiga, kompeten. Dan yang keempat, mohon maaf ini ada agak kurang, yaitu yang terakhir adalah sangat kompeten. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari checklist ini. Yang pertama, kelebihannya sendiri, yaitu mudah, cepat, dan efisien untuk digunakan. Seperti yang kita ketahui tadi, checklist itu kan menilai tentang
apa perilaku siswa ketika melakukan pembelajaran. Jadi nggak untuk menyusunnya itu tidak memerlukan waktu yang lama dan juga bisa dilihat dari pengalaman langsung keterlibat seumpama dalam pembelajaran itu perilaku apa saja yang dilakukan siswa tersebut. Yang kedua, semua pengamat dapat menggunakan dengan mudah. Seperti yang di poin nomor 1, kan checklist ini mudah, jadi semua pengamat itu bisa menggunakannya dengan mudah. Yang ketiga, beberapa pengamat dapat mengumpulkan informasi yang sama untuk cek reliabilitasnya. Tentunya apa pengamat itu bisa mengumpul informasi itu yang sama karena itu sesuai dengan perilaku siswa waktu pembelajarannya itu. Jadi informasinya yang didapatkan itu sudah pasti sama karena melihat dari itu perilaku siswa tadi waktu melaksanakan pembelajarannya. Yang keempat, checklist membantu memfokuskan observasi pada banyak perilaku dalam satu waktu. Nah, ini maksudnya itu kayak ketika mengobservasi itu pengamatnya itu bisa banyak perilaku yang bisa dinilai. Jadi seumpama ketika mengerjakan suatu materi gitu ya, itu yang bisa dinilai yang pertama itu bisa kejujurannya. Yang kedua bisa tanggung jawabnya terhadap pengerjaannya soal itu. Yang ketiga juga bisa dinilai itu apakah ia sudah berdoa apa belum waktu mengerjakannya. Yang kelima perencanaan individual. Selanjutnya kekurangannya sendiri. Yang pertama bersifat tertutup, melihat hanya perilaku khusus dan tidak pada setiap hal yang terjadi. Ini dimaksudkan apa terhadap perilaku khusus dan tidak pada setiap hal yang terjadi itu karena nilainya itu hanya pada waktu pembelajaran tersebut saja. Ya, yang kedua terbatas pada ada atau tidak adanya perilaku. Jadi ini dikatakan terbatas karena tergantung pada apa objek yang diteliti pada waktu itu. Seumpama waktu mengerjakan itu tidak ada perilaku-perilaku yang bisa dinilai ya, berarti kita tidak bisa menggunakan checklist ini. Yang ketiga, kurang informasi tentang kualitas dan durasi perilaku. Maksud dari kurangnya informasi tentang kualitas dan durasi perilaku ini sendiri karena pada waktu melakukan tes checklist ini, apa yang dinilai itu ya pada waktu pembelajarannya itu kita tidak tahu ke depannya dia bakal melakukan itu lagi atau tidak gitu. Next. Untuk kriteria ketercapaiannya sendiri, yang pertama BB yaitu belum berkembang, yang berarti harus dengan bimbingan oleh guru. Yang kedua, MB mulai berkembang, masih harus diingatkan oleh guru. Yang ketiga, BSH berkembang sesuai harapan. Ini bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri. Yang terakhir, BSB berkembang sangat baik bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya. Oke, yang belum berkembang ini sendiri berarti dia itu belum dapat melakukan perilaku tersebut sehingga masih harus di masih memerlukan bimbingan guru. Misalnya, dia masih kalau mengerjakan itu masih belum jujur, masih lihat suka mencontek temannya, sehingga dia tuh masih harus dibimbing oleh guru yang mulai berkembang sendiri, masih harus diingatkan. Mungkin dia sudah mulai mengerjakan sendiri, tapi terkadang dia masih mencontek temannya seperti itu. Untuk yang berkembang sesuai harapan, bila anak itu sudah bisa melakukannya, contohnya itu kayak dia sudah bisa mengerjakan sendiri, dia bertanggung jawab sama tugasnya, kalau ada tugas dikerjakan, nah itu masuk ke berkembang sesuai harapan. Sedangkan berkembang sangat baik ini, bila ia sudah bisa melakukannya, dan juga ia itu bisa membantu temannya untuk ikut melakukan perilaku yang dinilai tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari checklist. Nah, di sini kelompok kami yang pertama eh, mengambil dari jurnal. Untuk tabelnya dapat dilihat untuk rating scale-nya itu di dalam contoh menggunakan belum muncul dan sudah muncul. Nah, yang pertama
Untuk tujuan pembelajarannya itu membiasakan ucapan alhamdulillah, masya Allah, dan subhanallah. Dalam tujuan pembelajaran ini, konteks yang digunakan adalah mengucapkan alhamdulillah. Untuk hasil pengamatannya itu pengamat menceklis yang belum muncul. Dengan kejadian yang diamatinya itu Ardan belum terbiasa untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, dan subhanallah. Lalu untuk yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu terbiasa mengucapkan salam. Untuk konteksnya itu mengucapkan salam ketika datang dan pulang. Nah, pengamat juga menceklis pada penilaian yang belum muncul, yang mana pengamat itu mengamati kejadian yang Ardan belum terbiasa untuk mengucapkan salam ketika akan masuk maupun keluar kelas. Lalu yang ketiga untuk tujuan pembelajarannya yaitu dapat menyelesaikan masalah sederhana, yang mana konteksnya ini mampu memproses makanan sendiri. Pengamat juga menceklis pada penilaian yang belum muncul. Dengan yang kejadian yang diamati oleh pengamat tersebut adalah Ardan belum mampu membuka bungkus makanannya tanpa bantuan orang dewasa. Lalu yang keempat, ini tujuan pembelajarannya yaitu terbiasa menolong ciptaan Tuhan. Untuk konteksnya itu membantu teman. Di sini pengamat menceklis pada penilaian yang sudah muncul, yang mana pengamat ini mengamati bahwa Ardan ini ikut membantu temannya untuk memberikan mainan. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang kelima, ini merumuskan sikap bertanggung jawab, yang mana konteksnya ini membuang sampah ke tempat sampah. Pengamat juga menceklis pada penilaian yang sudah muncul. Dengan mengamati Ardan ini mampu membuang sampah atau bungkus makanannya sendiri ke tempat sampah. Lalu untuk tujuan pelajaran yang keenam, ini mengetahui situasi yang membahayakan untuk dirinya. Dengan konteks makan dengan pelan-pelan. Pengamat juga menceklis pada penilaian yang sudah muncul, yang mana ia mengamati bahwa Ardan ini memakan bekalnya dengan perlahan agar tidak tersedak. Lalu untuk tujuan pelajaran yang ketujuh, ini mengenal alat transportasi, yang mana untuk konteks yang pertama, ini mengetahui perbedaan antara transportasi darat, dan pengamat menceklis pada penilaian yang sudah muncul, yang mana yang diamatinya itu Ardan mampu membedakan macam-macam alat transportasi darat. Untuk konteks yang kedua, mengetahui nama-nama alat transportasi. Pengamat juga menceklis pada penilaian yang sudah muncul, yang mana Ardan mampu menyebutkan nama-nama alat transportasi darat. Lalu konteks yang terakhir ini mengenal dan mencocokkan huruf. Pengamat juga menceklis pada penilaian yang sudah muncul dengan yang diamatinya bahwa Ardan mampu mencocokkan nama alat transportasi dan gambarnya. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang ke-9 ini meningkatkan motorik halus dengan konteks menebali macam-macam bentuk garis. Pengamat ini menceklis pada penilaian yang sudah muncul, yang mana Ardan ini mampu menebali garis dengan rapi. Lalu untuk contoh yang kedua, ini kami mengambil dari buku Bu Masria, yang mana bahwa daftar cek tentang keaktifan peserta didik dalam diskusi kelompok pada mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk rating skill-nya itu dalam contoh di sini ada SB sangat baik, B baik, C cukup, K kurang, dan SK yang sangat kurang. Lalu untuk contoh yang kedua, ini kami juga mengambil sumber dari buku Bu Masria, yang mana ini contohnya tentang daftar cek tentang kebiasaan belajar. Next. Untuk ini daftar pustaka dari kelompok kami. Next. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, atau kurang pemahaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.